Halo, Salve. Kami dari kelompok Kristen Katolik akan menyampaikan materi tentang agama Katolik. Ajaran inti dari Kristen Katolik. Ajaran inti dari keyakinan Katolik adalah rumusan-rumusan dalam Syahadat Nikea Konstantinopel atau dalam Syahadat para Rasul sebagai bentuk singkatnya, yaitu Allah Tritunggal, Gereja dan para kudus, pengampunan dosa, serta kebangkitan dan hidup kekal. Gereja Katolik mengajarkan bahwa gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini didirikan oleh Yesus Kristus sendiri melalui amanat agung bahwa para paus merupakan penerus dari para rasul bentukan Kristus dan bahwa paus merupakan penerus dari Simon Petrus yang diberi keutamaan untuk menjadi dasar Kristus mendirikan gerejanya. Gereja menyatakan bahwa Gereja Katolik menjalankan praktik iman Kristen yang asli yang diajarkan sendiri oleh para rasul dan memelihara keyakinan tersebut secara turun-temurun tanpa kemungkinan sesat atau infalibilitas melalui kitab suci dan tradisi suci yang ditafsirkan secara autentik melalui pihak magisterium gereja. Gereja mempraktikkan ketujuh sakramen dengan Ekaristi sebagai sakramen terutama yang selalu dirayakan secara liturgis dalam misa atau liturgi suci dalam beberapa gereja partikular. Gereja mengajarkan bahwa melalui konsekrasi oleh imam atau uskup dalam Ekaristi, kurban hosti dan anggur berubah secara transubstansial menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Dengan tetap berakar pada iman akan Kristus, dan sekaligus menjelaskan tentang iman akan Kristus, gereja memberi penghormatan khusus kepada Maria dalam dogma dan devosi Katolik sebagai perawan abadi, Bunda Allah dan Ratu Surga. Gereja juga memberi perhatian khusus akan keberagaman ritus, liturgi, dan peribadatan dalam gereja, seperti ritus Romawi dan ritus-ritus Latin lainnya, dan juga ritus-ritus liturgi dalam gereja-gereja Katolik Timur, serta berbagai lembaga Katolik seperti ordo-ordo mendikan, tarekat-tarekat tertutup, dan ordo-ordo ketiga atau sekuler. Hal yang menarik dari agama Kristen Katolik. 1. Sakramen ada 7. Gereja Katolik merayakan 7 sakramen. Sakramen diambil berasal dari bahasa Latin sacramentum, adalah satu isyarat yang dimulai berasal dari Kristus untuk memberikan rahmat pada umatnya. Ketujuh sakramen berikut adalah A. Baptis. Baptis adalah isyarat bahwa seseorang telah masuk dalam agama Katolik, ditandai dengan penyiraman air suci tepat di dahinya. Sering terhitung disebut lahir baru, isyarat manusia yang berdosa dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Sakramen baptis mampu dilaksanakan di umur berapapun, tetapi biasanya dilaksanakan sementara seseorang masih bayi. Sakramen baptis hanya diterima 1 kali seumur hidup. Yang B. Krisma. Krisma disebut juga dengan sakramen pengautan. Tujuannya supaya orang memiliki kekuatan selamanya untuk menjaga pemeluk Katolik. Sebelum tahun 2002, sakramen Krisma mampu diterima sementara seseorang berusia sedikitnya 15 tahun atau sudah duduk di kelas 3 SMP. Tetapi setelah tahun 2002 diubah menjadi sedikitnya 18 tahun atau sudah duduk di kelas 3 SMA. Tidak tersedia terhitung yang baru menerima sakramen Krisma setelah menikah atau setelah berusia lanjut. Sama seperti sakramen baptis, sakramen Krisma terhitung hanya terima 1 kali seumur hidup. Yang selanjutnya Ekaristi. Ekaristi atau komuni merupakan sakramen yang terpenting, karena di sini umat Katolik mempercayai Yesus datang dalam bentuk anggur dan roti. Sakramen Ekaristi diselenggarakan di tiap-tiap misa dan tidak tersedia batasan untuk meraih sakramen tersebut. Seorang umat Katolik mampu saja menerima sakramen Ekaristi tiap-tiap hari sementara dia ikuti misa harian. D. Pengampunan dosa. Sakramen pengampunan dosa pada dasarnya bisa dilaksanakan setiap minggu atau kapan saja asal pastor bersedia melayani pengampunan dosa tersebut. Tetapi biasanya dilaksanakan sebelum saat perayaan Natal dan Paskah diiringi dengan doa pengakuan dosa Kristen. Umat Katolik bakal masuk ke bilik pengakuan dosa, memberitahukan sebagian dosa-dosanya yang paling berat, kemudian pastor
bakal menyuruhnya membaca sebagian ayat Alkitab dan mengucapkan doa-doa tertentu sepanjang sebagian hari. Doa-doa berikut ditunjukkan untuk meraih pengampunan dan rahmat berasal dari Tuhan. Pengurapan orang sakit. Sakramen ini diberikan kepada orang yang terlalu sakit parah. Tujuannya agar yang mengenai selamanya berpegang terhadap iman Katolik dan terhitung memohon agar Tuhan memberikan yang terbaik terhadap yang bersangkutan. Apakah dia bakal sembuh atau malah dipanggil Tuhan? Dalam agama Katolik, sakramen imamat diberikan kepada calon imam. Ini merupakan sejenis wisuda bagi para calon imam. Para frater atau calon imam yang ditasbihkan bakal menjadi pastor bersama tugas yang lebih berat, yakni mengembalakan umat Allah. Pada sakramen yang terakhir, terdapat sakramen perkawinan. Sakramen ini diberikan kepada sepasang pria dan wanita dewasa yang saling mencintai dan punya niat untuk membangun rumah tangga bersama. Dalam perkawinan Katolik, idealnya sakramen perkawinan hanya diberikan sekali seumur hidup hingga maut mepisahkan. Karena pernikahan Katolik berupa tidak terceraikan, seseorang baru boleh menikah kembali setelah pasangannya meninggal dunia. Matius pasal 19 ayat 6. Berikutnya, hal yang menarik pada ajaran Kristen Katolik adalah ibadahnya lebih sakral. Yang pertama, yaitu membuat tanda salib. Cara beribadah dalam agama Katolik yang paling umum adalah membuat isyarat salib dengan menggunakan jari tangan kanan. Boleh dengan jari telunjuk atau keempat jari dikuncupkan menjadi satu. Mulai berasal dari dahi, bahu depan sebelah kiri, bahu depan sebelah kanan, dan di tengah-tengah dada anggota bawah, persis terhadap tulang dada. Umat Katolik sambil melakukan isyarat salib juga mengucapkan dalam nama Bapa, tangan berada di dahi, Putra, bahu berada di kiri hingga kanan, dan Roh Kudus pada bagian dada bawah. Amin. Tanda salib ini menjadi permulaan dan akhir berasal dari doa, ibadat, dan misa terhadap agama Katolik. Yang kedua, sikap tubuh berlutut dan menunduk. Pada saat misa, ada waktu di mana umat diminta berlutut, biasanya sementara membaca doa, dan menunduk pada anggota pujian kemuliaan, akhir privasi sementara menyebut kudus, 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 dan pengakuan anak domba Allah. Kedua sikap ini sebenarnya ditunjukkan bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Lebih-lebih sementara mengajukan permohonan atau doa. Yang ketiga, misa. Misa menjadi ibadah Katolik yang paling umum. Biasanya ini diselenggarakan tiap hari yang disebut misa harian. Kemudian ada misa kudus atau misa besar yang diselenggarakan setiap minggu. Misa merupakan bentuk ibadah yang hubungannya paling dekat bersama iman dan keyakinan umat Katolik. Pada saat menjalankan misa, sikap tubuh yang sudah diatur sedemikian rupa seperti berdiri, menyanyi, berlutut, membuat isyarat salib, dan lainnya ditunjukkan untuk menjadikan setiap umat yang beribadah bersatu. Yang keempat, doa harian. Doa harian Kristen yang dilaksanakan umat Katolik merupakan cara beribadah dalam agama Katolik. Sesungguhnya terlalu bermacam-macam, tergantung situasinya, misalnya doa makan Katolik dan doa tidur Katolik, dan kepentingannya, misalnya doa mencari jodoh Katolik, doa belajar Katolik, dan doa kelancaran usaha Katolik. Tetapi doa yang paling kerap diucapkan oleh umat Katolik adalah doa Bapa Kami, Salam Maria, dan Kemuliaan. Ketiga doa berikut disebutkan dalam misa, terhitung dalam doa rosario. Yang kelima, doa rosario. Doa rosario adalah kumpulan doa yang biasanya diambil alih berasal dari Alkitab dan dipraktikkan oleh semua umat Katolik di seluruh dunia. Doa rosario dilaksanakan sebagai bentuk devosi kepada Perawan Maria. Biasanya doa ini dikerjakan umat Katolik sambil memegang rosario atau rangkaian untaian manik-manik atau biji-bijian bersama salib di ujungnya. Tiap-tiap manik-manik mewakili satu doa. Kata rosario yang diambil alih berasal dari kata ros atau mawar, adalah simbol Perawan Maria, dan tiap-tiap doa yang disebutkan baik bersama suara keras atau pelan berarti menaruh satu kuntum mawar di kaki Bunda Maria. Selanjutnya adalah doa novena. Doa novena 3 Salam Maria berasal dari bahasa Latin nove yang berarti 9. Hal ini dikarenakan doa novena dilaksanakan 9 kali berturut-turut yang disertai permohonan yang diinginkan.
Jenis doa novena bermacam-macam. Yang paling kerap dilaksanakan adalah novena Salam Maria, mengucapkan 3 kali doa Salam Maria, kemudian dilanjutkan bersama mengucapkan permohonan yang diinginkan, dan novena Orang Kudus meminta perantaraan santo-santo pelindung untuk menyampaikan doa kepada Allah. Terakhir, doa lingkungan. Di dalam doa lingkungan kerap dilaksanakan doa rosario, umat yang membacakan doa bergiliran, satu umat untuk tiap-tiap doa Salam Maria. Selain itu, dalam doa lingkungan terhitung kerap dilaksanakan sharing iman, doa syafaat, dan terkadang rapat untuk kesibukan berikutnya. Biasanya kalau tersedia, permohonan untuk piknik, berziarah ke Gua Maria, dan lain-lain. Hal ketiga yang menarik dari Kristen Katolik adalah instrumental utama dalam musik Katolik menggunakan organ pipa. Keempat, setiap umat Katolik pasti memiliki rosario, serta patung Tuhan Yesus dan patung Bunda Maria untuk disembah. Yang kelima, cara Katolik bermazmur adalah dengan menyanyikannya. Yang keenam, puasa yang juga dilaksanakan dalam Kristen Katolik, seperti puasa daging selama masa Prapaskah. Yang ketujuh, Katolik tidak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Gereja Katolik biasanya melakukan persiapan menjelang perayaan Natal yang disebut sebagai masa Advent. Hal ini dikarenakan masa Advent adalah masa penantian, pertobatan, dan persiapan jasmani dan rohani untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Yang kedelapan, pastor dan biarawati tidak boleh menikah. Pastor dan biarawati tidak boleh menikah karena sebelumnya sudah menyebut dan memegang teguh 3 kaul. Hal ini juga disesuaikan dengan tradisi pada gereja Latin. Selain itu juga, pastor dan biarawati memang 100% hidupnya bertujuan untuk melakukan pelayanan kepada gereja dan Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas pandangan Kristen Katolik mengenai 4A. Anti kekerasan, anti korupsi, anti perundungan atau bullying, dan yang terakhir, anti terorisme. Pada dasarnya, setiap agama menolak akan adanya sebuah problem yang lebih berpengaruh kepada agama, seperti kekerasan, korupsi, perundungan, dan terorisme. Sama halnya dengan agama Katolik yang akan menyampaikan penolakan yang besar kepada problem tersebut. Yang pertama adalah anti kekerasan. Tindakan kekerasan menurut pandangan Gereja Katolik adalah salah satu bentuk kejahatan moral. Tindakan kekerasan bukanlah bentuk dari penghormatan atas pribadi manusia. Maka dari itu, Gereja Katolik dengan sangat tegas menolak tindakan kekerasan kepada manusia dalam bentuk apapun. Melalui tindakan kasih, gereja hadir bagi mereka yang mengalami tindakan kekerasan. Cinta kasih yang bersumber dari Kristus menjadi dasar bagi gereja dalam membela kebenaran, melindungi keluhuran setiap pribadi manusia, dan menyuarakan pentingnya rasa hormat bagi setiap pribadi manusia. Yang kedua, tentang anti korupsi. Agama Katolik menentang korupsi karena sebagai kejahatan sosial yang tidak bermoral dan ketidakjujuran. Faktor dari memicu terjadinya perilaku korupsi yaitu adanya kebutuhan yang melampaui penghasilan dan adanya peluang dan dikuasai dengan sifat serakah. Yang ketiga, tentang anti perundungan atau bullying. Sikap lepas landas mengarahkan manusia untuk hidup dalam kesempurnaan hidup, salah satunya memiliki moralitas yang baik. Artinya bahwa tindakan bullying tidak dibenarkan dalam agama Katolik, sebab Allah sendiri mengajarkan hukum kasih sebagai hukum pertama dan utama yang juga sebagai kesempurnaan hidup. Bullying dapat diartikan sebagai penghakiman. Yang terakhir adalah anti terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk cara kekerasan, dan oleh karena itu jelas terorisme bertentangan dengan ajaran agama Katolik. Terorisme dalam pandangan Yohanes Paulus II merupakan dosa besar dan bertentangan dengan katekismus Gereja Katolik.